Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari ini kita akan memberikan hati hidup kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita dapat melakukan ibadah pada hari Minggu ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati pada kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memberikan hati hidup kami yang terbaik untuk kami dapat melakukan ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menaungi kehidupan kami, ibadah kami dari rumah tangga ke rumah tangga yang lain Tuhan, sehingga apa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Kita naikkan satu pujian pertama kita adalah bejana-bejana Tuhan. Kita adalah bejana-bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami adalah bejana-bejana-Mu yang hidup Tuhan. Engkau telah membentuk dengan sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berikan senyum yang terindah yang belum pernah diberikan kepada orang lain. Berikan salam kanan kiri, walaupun hanya beberapa orang, walaupun keluarga sendiri, tapi biasakanlah kita memberikan salam hormat dan senyum terbaik kita untuk keluarga kita. Baiklah, kita naikkan satu pujian, oh betapa indahnya. Jempol ada di depan kita. Senyum, lihat kanan kiri. Senyum. Oke. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Sebentar Bapak Ibu. Kayaknya ada yang belum semangat ini. Belum semangat, berikan senyum. Oke. Senyum. Nah, senyum. Ingat jempol di depan, jangan di belakang. Baik, kita ulangi lagi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Mulai. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapan di kepala rum yang kejangkut jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik. Berapapun persembahan itu, bila diberikan dengan hati yang ikhlas dan penuh sukacita, Tuhan akan memberkatinya secara berlimpah. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan korban persembahan yang terbaik yang kami berikan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberkati maupun tangan-tangan yang belum bisa memberikan Tuhan. Engkau tetap memberkatinya. Dan kiranya Bapa, korban persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan hidup kita untuk kita dapat mendengarkan firman kebenaran yang akan dibagikan oleh hambanya. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman kebenaran, kita mau naikkan satu pujian sungguh indah, bahwa memang kita sungguh indah di hadapan Tuhan Yesus.
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini berjudul Iman, kunci untuk mengalami terobosan rohani. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita berharap kepada Tuhan, dan saya yakin Tuhan akan menolong kita. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami, layakkan kami oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami disucikan untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dengan suara-Mu yang secara jelas dan khusus untuk masing-masing pribadi, setiap pendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus berbicara kepada kami dalam berkat nama-Mu yang agung dan mulia, nama di atas segala nama, nama yang indah, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan kita dengar, dan saya harap setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara akan berubah. Karena apa yang saya sampaikan itu penting, yaitu mengenai kerohanian saudara. Iman adalah kunci untuk mengalami terobosan kerohanian. Di dalam firman Tuhan kita berakar kuat. Di dalam firman Tuhan kita akan bertumbuh. Nah, sebelum bertumbuh, kita mengalami yang disebut dengan terobosan rohani. Dan kalau kita mengalami terobosan rohani, kita akan bertumbuh terus dan menjadi sempurna, dewasa, tak bercacat, dan kita akan berbuah lebat. Karena itu iman adalah kunci mengalami terobosan kerohanian. Kerohanian sangat penting sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kerohanian menyangkut kehidupan pribadi saudara dalam hubungannya dengan Allah, dan kuncinya adalah iman. Perhatikan firman Tuhan di dalam Markus pasal 11 ayat 20. Yesus mengutuk pohon ara, dan pohon ara menjadi kering. Itu adalah sebuah pelajaran tentang iman yang dipraktekkan melalui doa. Tuhan Yesus pada waktu itu lapar, dan kemudian dari jauh dia melihat pohon ara. Tapi ketika didekati pohon ara yang daunnya rimbun itu, ternyata tidak mengeluarkan buah, hanya daun-daun saja. Sebab dikatakan memang tidak musim buah. Karena itu Tuhan Yesus mengutuk pohon ini. Dan saudara, apa yang terjadi? Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Petrus teringat, "Guru, Rabi, kemarin engkau mengutuk pohon ini, dan lihat, pohon ara yang kau kutuk ini sudah kering." Saudara, dari peristiwa ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang kuasa dari kepercayaan, kerohanian yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, percayalah kepada Allah. Saudara, manusia cenderung untuk percaya kepada pikirannya sendiri, kepada intelektualnya. Tidak mungkin Tuhan menjawab doa saya, tidak mungkin terjadi karena saya tidak punya modal. Banyakan orang-orang yang saya ajak untuk berusaha dan saya dorong untuk berusaha, alasannya itu klasik, "Pak, saya tidak punya modal," katanya. Saudara, ini penghalang yang pertama karena dia tidak punya modal. Demikian juga dalam kerohanian, kalau saudara tidak punya percayaan kepada Allah, saudara tidak punya modal rohani untuk bertumbuh, untuk berkemenangan. Apa itu iman? Yaitu mempercayai Allah walaupun Allah tidak kelihatan. Orang yang peragu, yang tidak mempercayai Tuhan, dia akan berkata, kalau ngomong itu yang benar saja, yang umum saja,
yang kelihatan, yang bisa dihitung, yang materi. Jangan ngomong sesuatu yang di luar akal, di luar matematika. Itu saudara, orang yang skeptis namanya, selalu meragukan Tuhan. Dan banyak orang Kristen juga begitu, percaya sama Tuhan, percaya, tapi sebenarnya hatinya, pikirannya, hidupnya tidak menunjukkan kepercayaan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, tidak serius dengan Tuhan. Itu mengapa sebabnya banyak orang yang jatuh bangun, bangun lagi, jatuh lagi, jatuh bangun terus menerus. Orang yang seperti itu tidak bertumbuh. Mengapa? Karena tidak serius dengan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, kerohanianmu akan kuat. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus mengajarkan yang kedua, saudara. Sesungguhnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa berkata kepada gunung. Saudara, gunung itu tinggi, ya. Gunung itu kuat, udah berabad-abad. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa berkata kepada gunung itu, beranjaklah, tercampaklah ke laut. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya, tidak bimbang hatinya, apa yang terjadi? Gunung itu akan berpindah, akan tercampak ke laut. Saudara, bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh Yosua dan harus masuk ke kota Yeriko yang bentengnya sangat kuat, tentaranya sangat hebat. Orang-orang penduduk Yeriko berpikir, tidak mungkin orang Israel masuk ke kota Yeriko. Tidak mungkin, karena kami bangsa yang kuat. Karena benteng kota kami itu teguh, kokoh. Tidak ada bangsa yang bisa masuk benteng kota kami, saudara. Dan banyak orang Israel juga berpikir begitu. Ini Yosua apa-apaan nih mimpin kita masuki kota yang berkubu dan kuat seperti ini. Tetapi Tuhan berbicara melalui imam-imam. Kelilingi kota ini sekali sehari dalam 7 hari. Jadi saudara, Tuhan berfirman, kelilingi. Berapa kali? Sekali dalam sehari. Sampai 7 kali. Dan saudara, imam-imam Yosua, tentara-tentara Israel, mereka tidak mengandalkan kekuatan senjata mereka. Mereka tidak mengandalkan kekuatan fisik mereka. Mereka percaya kepada Tuhan. Dan mereka mengelilingi kota itu 7 hari. Dan hari ke-7-nya dikelilingi 7 kali. Sambil mereka berteriak. Sambil mereka meneriakkan bahwa Tuhan sanggup. Tuhan besar. Tuhan hebat. Tuhan ajaib. Tuhan mampu. Dia mampu, dia mampu, dia sanggup, dia powerful, dia penuh kuasa. Dan apa yang terjadi? Tembok Yeriko roboh. Dan bangsa itu dikalahkan, tercerai-berai, dan dibinasakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hebatnya Tuhan kita. Pertanyaan saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara percaya kepada Allah? Apakah saudara mengandalkan Tuhan? Apakah saudara mau menaati apa yang difirmankan oleh Tuhan? Apakah saudara mau bertindak dengan tidak bimbang dan percaya sungguh? Iman artinya percaya bahwa Allah ada. Dan dia memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apakah saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara menyatakan isi hati saudara dengan sungguh-sungguh? Mencurahkan isi hati saudara dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara percaya bahwa Allah itu ada? Dia berkuasa, dia mampu,
Dia sanggup, Dia hadir, Dia melihat, dan Dia tahu waktu yang tepat untuk menjawab pergumulan saudara. Kalau saudara menderita, apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan saudara dari perbudakan dan perhambaan dan penderitaan dunia ini? Kalau saudara mengalami kekurangan, apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melimpahkan berkat bagi kehidupanmu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa bersama Tuhan tidak ada yang sulit, bersama Tuhan tidak ada yang sukar, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan segala sesuatu mungkin. Dan bersama dengan Tuhan, ketika kita berdoa dengan percaya, dengan tidak bimbang, kita percaya, kita meminta, sudah menerimanya, maka saudara sungguh telah menerimanya. Saudara, saya punya masalah pribadi yang ingin saya share pada kesempatan ini. Dulu, waktu saya remaja, saudara, kalau berangkat ke sekolah, saya suka terlambat, saudara. Di SMP terlambat, di SMA terlambat. Kalau di SMP karena sekolahnya agak jauh, ya 10 kilo dari rumah saya. Tapi kalau di SMA jaraknya hanya 5 menit dari rumah saya, saudara. Tapi bagaimana mungkin bisa terlambat? Itu suatu yang saya benci, saudara. Kenapa bisa terlambat? Ya mungkin alasannya sederhana, karena saya punya 10 saudara dan semuanya sekolah, saudara. Ada yang TK, SD, SMP, SMA, ya. Yang SMA ada 3 orang. Kamar mandinya 1, saudara. Kalau bangun setengah 6, aduh siapa cepat siapa dapat, saudara, ya. Dan saya biasanya suka yang paling terakhir karena sekolah saya paling dekat, saudara. Ya, dan saya terlambat. Karena itu saya benci sekali terlambat, karena kalau terlambat itu pasti harus nulis alasannya terlambat apa. Harus menghadap ke BP, konseling, harus menghadap ke guru. Ya, kadang-kadang suruh menunggu di luar dulu, kadang-kadang dihukum. Ya, suruh keliling lapangan sekot jam juga pernah. Jadi saya benci terlambat. Karena itu saudara, ketika saya mulai bertumbuh imannya, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau saya punya istri saya adalah seorang yang disiplin, yang rajin, yang tidak senang terlambat. Supaya anak-anak saya tidak pernah terlambat seperti saya. Dan saudara, betul, Tuhan menjawab doa saya karena saya berdoa dengan iman. Akhirnya Tuhan berikan kepada saya seorang istri yang sangat rajin. Bukan hanya rajin, tapi super rajin, saudara. Bangunnya pagi sekali, membangunkan anak-anak saya pagi sekali, memandikan anak-anak saya dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Dan sekarang anak saya sudah kuliah, dan mereka tidak pernah terlambat. Saya kadang-kadang mengantar dengan mobil ke sekolah, saudara, karena istri saya sangat rajin, saudara. Pernah berapa kali terjadi saya mengantar anak saya di SD. Saya datang sampai sekolah, saudara, lebih cepat dari satpam, saudara. Masih pagi sekali, pintu gerbangnya masih tertutup. Saya ajak anak saya tidur di mobil supaya pintu gerbang terbuka. Artinya, saudara, sangat-sangat rajin dan tidak pernah terlambat. Tuhan menjawab doa. Mungkin kelihatannya doanya sepele, tetapi doa apapun juga, asal tidak bimbang. Saya minta anak-anak muda di sini yang belum menikah, kalau minta sama Tuhan itu yang jelas. Suami yang seperti apa yang diminta, istri yang seperti apa yang diminta, doakan. Saya kemarin bertanya kepada seorang pemudi di sini, di gereja ini, siapa suami yang akan menjadi suamimu nanti? Kemudian dia masukkan kriteria yang pertama adalah seorang hamba Tuhan, penginjil. Saya doakan, saudara. Itu namanya kriteria. Kalau kita minta jangan bimbang, kalau perlu ditulis. Ya. Jadi pokok doanya harus ditulis dengan jelas. Zaman sekarang banyak yang PHK, harus jelas Tuhan minta pekerjaan. Pekerjaan seperti apa? Kalau sudah kekurangan uang, tulis, saudara. Biasanya Alkitab saya ada amplop dan tidak ada uangnya. Jadi kalau saudara lihat Alkitab saya ada amplop, tidak ada uangnya, saudara, saudara jangan kecewa. Karena memang uangnya tidak ada. Ya, masa saudara mau ngambil amplop saya? Kan tidak mungkin, ya. Ya, haleluya.
Ya saudara yang kasih Tuhan, tetapi saya tulis di situ kebutuhan saya berapa. Dan saya doakan ketika saya renungan Alkitab, firman Tuhan, saya doakan kebutuhan saya. Ibu-ibu jangan hanya mendaftar belanja. Bawang merah, bawang putih, ketimun, cabai, tomat. Ya. Tapi daftar doa itu penting. Anak saya pertama itu menjadi apa cita-citanya. Anak kedua jadi apa, anak ketiga. Didoakan dari sekarang. Doa orang yang beriman. Kalau dia tidak bimbang, dia akan mendapatkan apa yang didoakan. Saudara, banyak orang percaya yang mengalami persis jawaban dari Tuhan. Tetapi lebih banyak lagi mengalami jawaban yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa, yang lebih besar daripada yang dia minta. Saudara, saya minta ketika saya masih remaja, ini Tuhan rumah saya nanti seperti ini. Dan kemudian saya gambar, saudara. Kalau minta sama Tuhan tuh serius, didetailkan. Dan kemudian Tuhan memberkati saya dengan rumah. Saya ingat ketika saya membeli rumah saya dengan cash, saudara. Kemudian teman saya bilang sama saya, seusia kamu, saya tidak bisa membeli dengan cash. Ketika saya diberkati Tuhan keluar negeri, berapa kali sudah 10-15 negara yang saya kunjungi. Kemudian teman saya juga berkata, seusia kamu saya belum pergi ke banyak negara. Saudara, karena kita berdoa, saya berdoa supaya mengunjungi 100 kota di dunia, kota-kota yang penting. Dan saya mulai berdoa, dan mulai saudara digenapi saudara. Saya berdoa supaya ke Dubai. Oh, Tuhan menjawab saudara. Dubai sekarang ke rumah saya saudara. Ya, saya bisa nonton TV, program ya, YouTube, kota Dubai. Sekarang Dubai masuk ke rumah saya. Walaupun saya belum pergi ke Dubai saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau zaman sekarang kita jangan ingin pergi-pergi saudara, masih bahaya. Ya, biayanya mahal. Perjalanan ke luar negeri susah ya. Lebih baik tetap tinggal di rumah, setia, jujur, rajin, bekerja, lakukan bagian kita. Kalau nyuci piring, ini ibu-ibu ini saudara, waduh, karena marah dengan istri, cuci piringnya masih bau sabun saudara. Sehingga anak-anak waktu makan, ya kan, sup, ya kan, campur sabun. Aduh, anak-anak protes sama mamanya, mak, ini gimana mama ini, nyuci nggak bersih. Kita marahin anak-anak kita, padahal kita yang salah. Ibu-ibu, kalau nyuci harus bersih. Ya, rajin. Bapak-bapak juga demikian. Saya menjumpai banyak bapak-bapak. Aduh, keadaan sedang susah, ekonomi sedang susah, malah tidur. Sedang apa pak? Tidur. Loh, kok belum bangun, ini jam berapa? Istrinya bilang begitu. Ya, kemudian bapak bilang, masih malas, nanti bahaya di luar. Saudara, memang kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus pakai peralatan, perlengkapan, ya, jaga jarak, pokoknya ikuti normal yang baru, kelaziman yang baru, jaga-jaga. Tetapi saudara, tanggung jawab kita tetap dikerjakan. Hamba-hamba Tuhan juga begitu, penginjil pelayan Tuhan, selalu saya ingatkan, justru waktu-waktu sekarang ini harus bergerak terus, mencari jiwa, melayani, mengunjungi, mendoakan. Jam 12 malam ada hamba-hamba Tuhan yang saya hubungi lewat WA dan mereka masih berdoa, saudara. Mendoakan siapa? Mendoakan bangsa negara. Mendoakan siapa? Mendoakan gereja, mendoakan masyarakat, mendoakan jemaat-jemaatnya. Doanya secara spesifik. Saya pernah bersama seorang hamba Tuhan menginap di sebuah hotel, saudara. Dan saudara, ketika saya diajak berdoa, pendeta ini saudara berlutut mengajak saya berjam-jam. Karena apa? Dia doakan jemaatnya satu persatu. Saya belajar dari pendeta itu bahwa kita harus berdoa dengan spesifik. Saya mau mendoakan saudara dengan spesifik, tetapi saudara harus juga berdoa dengan spesifik. Tidak bimbang, saudara. Jangan bimbang. Karena kalau bimbang tidak memperoleh apa-apa. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Iman kita justru meningkat ketika keadaan susah. Iman kita akan meningkat justru keadaan krisis. Percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan menjawab pergumulan saudara.
Tetap percaya Tuhan, perkatakan dengan iman, perkatakan dengan iman apa yang saudara percayai, dan meminta, tidak bimbang bahwa saudara sudah menerimanya, maka saudara akan menerima jawaban doa. Saudara akan mengalami terobosan rohani. Saudara bisa bersaksi, Tuhan menjawab doa saya. Haleluya! Dan saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah berfirman melalui putramu yang tunggal, Yesus Kristus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman-Mu. Walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Ketika kami berkekurangan, Tuhan limpahi kami dengan berkat Tuhan. Ketika kami menderita, Tuhan hiburkan kami, teguhkan, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan berdoa syafaat saudara. Bapa kami yang di surga, berkatilah bangsa kami Indonesia. COVID-19 mengancam nyawa 30.000 orang lebih. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk 10.000 orang yang bertahan dan sembuh. Tapi kami berduka cita bersama dengan ribuan orang yang meninggal. Keluarganya yang ditinggalkan, Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan. Bapa di surga, lindungi keluarga besar kami dan kami dari paparan COVID-19. Jagai kami, sertai kami, supaya kami tidak terpapar kemanapun kami pergi. Tuhan Yesus berikan hikmat bijaksana, sehingga kami pergi ke tempat-tempat yang tepat, yang Tuhan izinkan kami pergi. Bapa, berkatilah ekonomi bangsa Indonesia. Banyak pengangguran, banyak PHK, banyak yang cemas, yang khawatir, banyak yang takut, banyak yang bersedih, dan banyak yang marah. Tuhan, ampuni bangsa kami. Biarlah bangsa kami berseru kepada Tuhan Yesus supaya ditolong dan diselamatkan. Dan umat Tuhan, kami semua, supaya kami menghadap kepada Tuhan, supaya kami tidak ragu-ragu memohon dalam doa, dan kami menghampiri tahta Tuhan yang kudus untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadikan kami tegar, kuat, bersemangat, dan hidup baru. Dalam kelaziman yang baru, kami tetap memperhatikan hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang suci, sehingga kami boleh mengalahkan dunia ini dengan segala tantangannya. Bapa di surga, sekali lagi berkatilah agenda-agenda pelayanan sepanjang minggu ini, baik doa-doa pagi, K3 pada hari Selasa, kebaktian komunitas-komunitas di rumah-rumah, doa misi, doa malam, maupun ibadah pada hari Minggu depan. Kami masih beribadah di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap bergantung kepada Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau hendak memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan dan pelayanan, memberkati studi anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami berhasil dan sukses bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati tetangga lingkungan kami di mana kami tinggal, RT, RW, camat, lurah, bupati, wali kota, dan gubernur di mana kami berada. Bahkan pemerintahan pusat di Jakarta. Tuhan memberkati pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau menjawab doa kami. Mari kita berdoa bersama doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai beribadah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah ke atas kita semua anugerah yang ajaib, berkat kemurahan dari Bapa di surga, pertolongan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai roh dan jiwamu. Karunia-karunia Roh Kudus, tanda ajaib dan mujizat menyertai pelayananmu. Engkau diberkati. Ketika engkau berdoa, doamu dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang indah, nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nikmati hari Sabat ini. Bercerita bersama dengan keluarga, bercerita bersama dengan teman-teman atau tetangga dekat. Percaya bahwa Tuhan melindungi saudara. Dan tetap bersukacita bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang sakit percaya sudah disembuhkan. Dan Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin. Salam.